Berimba Kareba, mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini. Bersama saya, Aurela Gea. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ratusan warga Morowali berunjuk rasa mendesak perusahaan tambang dikenakan sanksi. Ratusan warga memadati pasar murah yang digelar di alun-alun rumah jabatan Bupati Morowali. Pengelolaan sampah di Kota Palu akan diatur pemerintah daerah melalui peraturan wali kota. Sumber kekayaan mereka dirampas oleh akuntansi yang ada di Indonesia. Ratusan massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Desa Nambo dan Unsongi berunjuk rasa di kantor PT Reski Utama Jaya di dekat Bupati Morowali Rabu siang. Massa mendesak pemerintah Kabupaten Morowali memberikan sanksi kepada perusahaan tambang tersebut. Datang kemari untuk temui masyarakat yang ada di depan kantor. Ratusan massa mendatangi kantor perusahaan tersebut dengan membawa spanduk bertuliskan protes kepada perusahaan yang selama ini dinilai banyak melakukan pelanggaran. Terkait penimbunan jati dan debu dari Setiba di depan perusahaan tersebut, massa berorasi secara bergantian. Kemudian masih ada arsip saya pada tanggal 15 Januari 2025. Massa mendesak Pemda Morowali memberikan sanksi kepada PT Reski Jaya Utama karena melakukan penimbunan jati dan debu. Suratnya hari ini. Pemda juga diminta memeriksa pengelolaan dana CSR dan royalti Desa Nambo yang dinilai tidak transparan. Massa juga meminta perusahaan memberikan dana kompensasi akibat dampak debu yang ditimbulkan akibat aktivitas pertambangan. Massa juga melampiaskan emosinya dengan membakar ban bekas di lokasi aksi. Adapun mengenai royalti itu pembahasannya akan dilakukan besok. Itu sudah kami sepakati bersama antara massa dan aliansi dengan pihak perusahaan. Ketahui dari pemerintah daerah. Usai berorasi, massa sempat berusaha masuk menemui pimpinan perusahaan. Namun upaya itu dicegat oleh puluhan personel Polres Morowali. Abdul Haris Haryanto dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Morowali. 3, 2, 1. Operasi pasar murah gencar dilakukan di berbagai daerah di Sulawesi Tengah. Seperti halnya di Kabupaten Morowali, Dinas Perindustrian dan Perdagangan bekerja sama dengan Bulog menggelar pasar murah di alun-alun rumah jabatan Bupati Morowali Kamis pagi. Ratusan warga memadati alun-alun rumah jabatan Bupati untuk membeli berbagai kebutuhan pokok. Mereka membawa kupon sebagai syarat untuk membeli barang-barang dengan harga yang terjangkau. Sejumlah kebutuhan pokok yang dijual antara lain beras, minyak goreng, gula pasir, telur ayam, dan bawang merah. Harga jual bahan kebutuhan tersebut rata-rata lebih murah Rp10.000 per kilogram dibanding harga jual di pasar. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali menyebutkan jika operasi pasar murah ini bertujuan untuk menstabilkan harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, menjadi wujud nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat kurang mampu. Semua pembiayaannya atau program ini dari Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, kami terus berkoordinasi. Alhamdulillah hari ini kegiatan kita mulai dan direncanakan kegiatan ini akan berlangsung 2 hari. Mudah-mudahan masyarakat di wilayah Buku Tengah dan sekitarnya bisa datang berbondong-bondong dengan belanja harga yang telah
bersubsidi. Pasar ini mendapat respon positif dari masyarakat setempat. Mereka merasa sangat terbantu dengan adanya kegiatan tersebut dan berharap bisa terus berlanjut. Tanggapannya ini kami sangat bersyukur atas adanya ini sembako ini toh, karena bisa juga menjamin kami walaupun cuma beberapa hari. Oke. Harapannya ke depan Bu barangkali. Harapannya ke depan ya semoga berlanjut juga ini dengan adanya ini bantuan Pasar murah ya. Pasar murah ini berlangsung selama 2 hari dan akan digelar secara bergilir di beberapa titik lokasi. Abdul Haris Haryanto dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Morowali. Pemerintah Kota Palu tengah merampungkan rancangan peraturan wali kota tentang pengolahan sampah. Selama ini pengolahan sampah di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah tersebut belum maksimal. Dalam aturan baru ini, setiap warga dan pelaku usaha diwajibkan melakukan pemilahan sampah sebelum diangkut petugas. Langkah ini dianggap penting untuk mendorong pengolahan sampah yang baik. Dalam skema perwali tersebut, Pemkot Palu berencana menerapkan kebijakan tegas. Sampah yang tidak dipilah sesuai kategori organik dan anorganik tidak akan diangkut oleh petugas kebersihan. Kebijakan ini juga diharapkan menguatkan peran masyarakat dalam mengurangi beban sampah di tempat penampungan akhir. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu menjelaskan, upaya pemilahan sampah akan didukung dengan optimalisasi bank sampah, TPS 3R, dan TPST yang sudah ada. Melalui sistem ini, sampah yang sudah terpilah bisa langsung dikelola di tingkat sumber tanpa menumpuk di TPA. Pertama, bahwa setiap horeca itu wajib untuk memisah sampah organik dengan anorganik. Dari data kami, sekitar organiknya itu sekitar 70%. 30%-nya itu anorganik. Itu nanti kami minta untuk terpilah. Nah, nanti apakah penanganannya nanti yang pasti di mobil nanti sudah terpilah. Ada dua, apakah nanti pemilahan dilaksanakan di mobil atau nanti ada hari tertentu yang pengangkutannya itu mungkin 3:1 sesuai dengan komposisi tadi 70-30. Mungkin 3:1 tentang di mana kapan hari penanganan pengangkutan organik, kapan hari pengangkutan anorganik. Nah, nanti diatur lebih lanjut dalam surat edaran atau perwali tersebut. Yang pasti akan disosialisasikan dulu dengan teman-teman Horeca sebagai mungkin yang paling lebih awal dulu untuk diterapkan aturan tersebut. Pemerintah Kota Palu menargetkan rancangan perwali ini akan dirampungkan dalam waktu dekat. Aturan ini tak hanya dipandang sebagai upaya meraih penghargaan Adipura Kencana, namun juga untuk melindungi petugas kebersihan dari risiko penyakit akibat paparan sampah yang tak terpilah. Syahrul Syahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu.